Mohon maaf tadi trouble dengan sinyal karena memang begini kalau pakai Google Meet agak susah di tempat saya. Hari ini kita pertemuan ke-7, jadi masih oh iya ada pengumuman untuk UTS kapan ya? Pengumuman UTS-nya itu? Akhir November kalau nggak salah. Bentar. Tanggal 29 Bu, kalau tidak dirubah lagi. 29 berarti masih ada waktu ya ini. Jadi hari ini kita pertemuan ke-7, terus harusnya minggu depan sudah UTS, kita masih ada banyak waktu. Jadi bagaimana untuk minggu depan saya kasih off 1 minggu untuk Anda mengerjakan tugas-tugasnya apa langsung kita diskusi kelompok? Off aja dulu Ibu, mungkin teman-teman masih ada yang magang gitu Ibu soalnya. Begitu ya. Jadi untuk minggu depan kita off untuk memberi kesempatan Anda untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, nanti kemudian minggu depannya lagi sudah harus di-upload tugasnya. Oh, kemarin saya kasih tanggal berapa ya? Pengupload tugasnya. Belum saya kasih. Nanti di-upload semuanya barengan, semua kelompok. Terus baru jadi 2 minggu lagi itu baru maju presentasi kelompok 1 gitu ya. Jadi saya kasih waktu seminggu untuk mengerjakan tugasnya. UTS nanti di break, kalau pas waktu UTS presentasi kelompoknya di break dulu, kemudian baru kita UTS, setelah itu baru lanjut kelompok berikutnya seperti itu ya. Halo? Iya Ibu. Ya, oke. Jadi nanti minggu depan saya kasih off 1 minggu supaya Anda bisa fokus untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Baik. Ya, berarti hari ini saya akan sampaikan materi kita yang terakhir mengenai implementasi strategi. Jadi materinya sudah ada di e-learning ya. Sebentar saya bukanya dulu di sini. Saya berikan tambahan materi juga mengenai balance scorecard tadi ya. Manajemen strategi. Masih sebentar sabar ya, kalau di Google Meet film bukanya lama sekali. Oke, saya bukakan dulu. Sudah muncul? Belum? Sudah Ibu, sudah. Sudah Bu. Baik, jadi di tahap terakhir dalam pelaksanaan strategi adalah evaluasi. Jadi seperti minggu kemarin saya jelaskan, jadi dalam manajemen strategik, proses manajemen strategi di perusahaan, setelah Anda tentukan visi, misi, karakteristik industri, kisah sukses faktor, kemudian Anda menetapkan EV-nya, Anda buat matriks SWOT-nya, Anda menentukan strateginya. Setelah menentukan strategi, Anda melakukan implementasi di setting kita bagaimana cara implementasi strategi itu supaya tepat. Tahap terakhir dalam pelaksanaan strategi adalah kita harus mengevaluasi apakah strategi itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Nah, ini seringkali juga terlupakan oleh organisasi ya, seringkali nggak pernah dievaluasi, kerja tapi nggak pernah ada evaluasinya. Nah, itu adalah kurang tepat. Jadi evaluasi strategi ini adalah tahap proses manajemen strategi di mana manajer puncak mencoba menjamin bahwa yang mereka pilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan organisasi. Jadi kita di dalam pelaksanaan strategi juga harus melihat bagaimana strategi itu bisa terlaksana atau tidak. Nah,
Di dalam proses pengendalian dan evaluasi strategi, apa yang harus Anda lakukan jadi Anda harus membuat prosedur untuk evaluasi. Apa yang harus dievaluasi seperti apa saja seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses evaluasi. Satu, kita harus menentukan target prestasi kerja, standar dan batas toleransi untuk tujuan strategi dan rencana pelaksanaan. Jadi Anda tetapkan dulu targetnya itu dalam berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, kuantitas ukurannya dalam berapa angka-angka itu seperti apa. Yang standar seandainya tidak terlaksana itu batas toleransinya seperti apa. Nah, misalnya gini, kita ingin mengembangkan pasar strategi kita dalam mengembangkan pasar ke wilayah Asia. Kemarin misalnya Sosro ingin mengembangkan pasar ke wilayah Asia. Targetnya mana? Asia mana dulu? Dalam 1 tahun itu mungkin di Malaysia, setahun berikutnya di Singapura, di Brunei dan seterusnya. Nah, batas toleransinya bagaimana? Standarnya, paling enggak di 1-2 kota di Malaysia, kota besarnya. Batas toleransinya ya paling enggak pada 1 kota lah. Ada standar rendahnya, ada standar tingginya. Sehingga kita bisa tahu bahwa strategi itu terlaksana atau tidak. Nah, mengukur sebenarnya target yang ditentukan itu kita mampu atau tidak. Kita harus ketika kita bikin target itu harus yang rasional, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu rendah, karena terlalu tinggi juga akan membuat stres, kalau terlalu rendah tidak akan memotivasi. Terus kita harus menganalisis juga kenapa kalau seandainya tidak sesuai dengan rencana itu karena hal apa, itu juga harus dicek. Ketidakberhasilan strategi itu karena faktor apa, harus dilakukan cek seperti itu. Nah, evaluasi itu bukan tiap 5 tahun, tapi tiap tahun kita juga harus melakukan evaluasi. Biasanya di perusahaan itu evaluasi dilakukan di akhir tahun seperti itu. Nah, ini ada 2 kriteria ketika evaluasi. Kriteria kuantitatif menyangkut angka-angkanya. Misalnya jumlah angkanya, persentasenya, seperti apa. Nah, itu adalah kriteria kuantitatif yang harus kita tentukan ketika kita akan mengevaluasi kinerja strategi kita. Kemudian yang kedua adalah kriteria kualitatif. Kita mau melihat apakah ini sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai karena faktor apa, waktunya itu apakah sudah memadai atau tidak, apakah strategi rencana itu lagi dilakukan. Nah, kita akan evaluasi hal tersebut di dalam strategic management tersebut. Nah, ini adalah contoh ketika kita mau membuat kerangka kerja seperti ini. Siapkan FEV dan bandingan sudah direvisi ya. Apakah terjadi perubahan? Ya, kalau iya ada perubahan, tindakan korektif. Kalau tidak, berarti ada ukur prestasi kinerjanya. Sebentar, sekali. Sebentar ini saya lagi nge-zoom, ada conference internasional jadinya bising suasananya. Lagi ikut conference, benar. Oke, ini ya. Jadi kita siapkan kerangka kerja seperti ini untuk menentukan apakah terjadi perubahan atau tidak. Kita lihat ini kerangkanya, ada perubahan. Kita ukur prestasi kerjanya apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak berbeda dengan rencananya berarti sudah sesuai, berarti lanjutkan sekarang. Tapi kalau berbeda, kenapa? Sebabnya kita ambil tindakan korektifnya di mana. Jadi akan selalu kita lakukan checklist seperti itu untuk memastikan bahwa strategi yang kita terapkan itu sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa metode ketika kita melaksanakan strategi atau mengevaluasi strategi, kerangka dasarnya adalah seperti itu. Kita akan bandingkan apa yang sudah terlaksana dengan yang rencananya. Kita akan checklist seperti itu.
Yang paling gampang biasanya kita kalau di dalam pekerjaan, biasanya perusahaan itu melakukan checklist dicentang ini. Misalnya yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini, 1, 2, 3, 4 ditulis. Rencananya seperti apa, realisasi seperti apa. Kita biasanya cek centang-centang, oh antara rencana sama realisasi sudah sesuai ya sudah. Oke. Kalau nggak sesuai, diberi keterangan. Misalnya rencananya itu mengembangkan ini, ternyata tidak sesuai karena apa? Oh ternyata di pembukaan cabang di wilayah Malaysia itu ternyata mendapatkan respon yang negatif di masyarakat, misalnya karena masyarakat tidak menyukai minum teh lah, kayak itu misalnya. Oh, di masyarakat di sana tidak menyukai minum teh. Nah, itu kita berikan centang apa checklist kenapa tidak sesuai dengan rencana, dan untuk selanjutnya kita berikan tindakan korektif. Nah, untuk membuat evaluasi itu ada banyak macam ya. Jadi kalau di dalam apa ya namanya standar international standard organisasi dari ISO, kita bisa ngecek kinerja organisasi itu dengan berbagai macam cara yang sudah diajarkan dalam buku-buku manajemen operasional ya biasanya. Itu dengan beberapa macam cara. Salah satunya di sini adalah dengan menggunakan metode namanya balance scorecard. Tadi saya memberi materi tambahan di Word ya, balance scorecard yang lebih rinci, tapi sama aja ininya gini ya. Jadi ketika kita mengevaluasi sebuah strategi pekerjaan ya, mutu standar mutu di kinerja di organisasi, kita bisa menggunakan patokan namanya balance scorecard. Balance scorecard itu adalah sebuah metode penilaian dari kinerja organisasi atau perusahaan dengan menggunakan model dari Kaplan ini, namanya balance scorecard. Ada 4 kartu keseimbangan ya, misalnya 4. Jadi kita akan menilai kinerja dari perusahaan kita itu berdasarkan 4 aspek. Pertama adalah financial perspektif, yang kedua adalah internal business perspektif, yang ketiga adalah innovation and learning perspektif, dan keempat adalah customer perspektif. Ini dari Kaplan dan Norton tahun 2000. Nah ini ya. Pertama, dari financial perspektif, nah kita akan cek tujuan kita. Misalnya kemarin di dalam strategi fungsional kan ditujukan di finansialnya itu dia ngapain aja, harus ngapain aja, goalnya ngapain aja, yang ada rencanakan seperti apa. Ukurannya dalam apa? Misalnya meningkatkan market share, meningkatkan profitabilitas 10% dari tahun sebelumnya. Nah, berarti pengukurannya dengan menggunakan prosentase dari peningkatannya. Terus kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi selalu diberikan apa yang diinginkan dan cara pengukurannya. Jadi kita jelas ketika kita katakan sebuah perusahaan itu berhasil atau tidak, itu harus jelas standar pengukurannya apa. Pengukurannya menggunakan apa. Kita nggak bisa ngomong baik dan buruk kalau tidak ada ukurannya. Sama ya, ketika Anda ngomong orang tuh gemuk, kurus, kan standar ukurannya pakai timbangan badan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam perusahaan juga gitu. Ketika kita menilai strategi kita berhasil atau tidak, itu juga ada cara mengukurnya seperti apa. Jadi Anda jelaskan di dalam pengukurannya itu seperti apa untuk kinerjanya, sehingga ketika Anda mengevaluasi, oh jelas, oh ukurannya pakai ini jelas. Nah, financial perspektif itu adalah dari sudut pandang dari keuangan dia, dari laporan keuangan dia, kinerja keuangan dia seperti apa. Nah, ini kita akan cek dari sudut kekuatan finansial atau performa keuangan perusahaan. Yang kedua adalah kita melihatnya dari internal business perspektif. Sama, kita akan tentukan goalnya apa saja, kemudian pengukurannya apa aja. Internal business perspektif itu menceritakan atau menjelaskan mengenai bagaimana proses bisnis itu bekerja, apakah efektif atau tidak, atau bagaimana SDM-nya di sana, SDM-nya itu sudah capable atau tidak. Jadi
ibaratnya kalau dalam fungsi bisnis ini nih kayak pemeriksaan dalam sisi keuangan, ini ada pemeriksaan dalam sisi SDM dan organisasinya seperti apa, sumber daya manusianya, budaya perusahaannya, atau bagaimana orang-orangnya seperti apa. Nah, itu adalah di dalam sini. Kemudian perspektif yang ketiga adalah innovation and learning perspektif. Kita ingin tahu bagaimana proses produksinya itu sudah efektif tidak. Kita ingin tahu apakah misalnya maintenance peralatannya itu sudah tepat tidak. Apakah bahan bakunya sudah sesuai dengan standar kualitas atau tidak. Nah, itu ditentukannya dari innovation and learning perspektif. Kemudian yang keempat adalah dari customer perspective. Kita melihatnya dari sisi marketingnya, dari sudut pandang konsumennya. Apakah konsumen merasa puas atau tidak? Nah, apakah market share kita meningkat atau tidak? Apakah penjualan kita bertambah atau tidak? Nah, seperti itu. Kita memandangi dari sudut pandang marketing. Nah, dari 4 aspek ini kita bisa menilai kinerja perusahaan apakah sudah baik atau buruk, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak dari metode namanya balance scorecard ini. Nah, ini adalah salah satu cara. Apakah setiap perusahaan harus pakai balance scorecard, Bu? Tergantung perusahaannya, dia pakai model pengukuran kinerja seperti apa. Boleh pakai balance scorecard atau boleh metode yang lain. Oke, sampai di sini. Nah, ini ada saya berikan tambahan tadi mengenai balance scorecard itu di MS Word. MS Word yang sudah saya share juga di e-learning. Coba. Ini. Nah, ini saya tuliskan beberapa pengertian balance scorecard seperti ini. Balance scorecard ini seperti ya. Ya, nah, ini keterangannya Anda bisa baca di sini. Tenaga kerja, fungsinya balance scorecard untuk apa saja. Sebagai alat untuk mengukur kinerja ya. Oke, ini lihat. Nah, perspektif balance scorecard ada ini ya. Kok udah kelihatan? Gambarnya kok udah kelihatan ini. Bawahnya kayak yang tadi ya. Nah, dari perspektif keuangan, ini kita keterangan seperti ini. Saya berikan tambahan tadi supaya Anda gampang untuk membacanya. Dari perspektif keuangan, dari perspektif pelanggan, customer perspektif. Nah, pasar ini apa aja yang dilihat. Perspektif keuangan, revenue-nya, kita lihat labanya, kita lihat financial returnnya. Kalau dari perspektif pelanggan yang kita cek adalah market share-nya, terus kepuasan pelanggannya, begitu. Kalau dari perspektif bisnis internal kita lihat tentang bagaimana value proposition proses kritis dari SDM-nya, dari bagaimana dia melayani pelanggannya dan sebagainya. Kalau inovasi kita lihatnya dari bagaimana dia belajar, ada kegiatan R&D-nya seperti apa, ya itu seperti itu. Operasionalnya, nah seperti yang saya terangkan tadi. Jadi ini ada tambahan untuk Anda ketika Anda membaca balance scorecard, Anda bisa menggunakan pendekatan ini untuk mengukur kinerja dari perusahaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang balance scorecard? Ada pertanyaan? Ya, Ibu. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, gampang kok ini. Tinggal gampang kok. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi materinya. Ini kalau anak kelas karyawan saya nggak terangkan sampai materi ini. Kalau nututi waktu cuma 5 pertemuan tok. Oke, ini ya. Tapi bisa dibaca di PPT-nya apa seperti itu ya. Nah, ada lagi selain balance scorecard itu ada lagi orang menilai kinerja perusahaannya. Jadi kalau pakai standar ISO itu, kalau kita meng-ISO-kan perusahaannya, biasanya mereka gunakan beberapa metode untuk mengukur kinerja perusahaan. Satunya tadi
pakai balance scorecard. Yang kedua ini bisa menggunakan namanya model continuous improvement, dalam bahasa Jepangnya kaizen. Jadi pakai metode kaizen. Nah, di Jepang itu mereka gunakan kaizen untuk mengukur kinerja perusahaannya. Ini juga ditemukan oleh namanya Deming. Deming itu nama penemu ini ya, seorang ahli strategi dari zaman tahun berapa ya, 80-an seperti itu ya. Dia menemukan kalau untuk membahas, untuk mengukur kinerja perusahaan, siklus Deming itu kita lihat siklus tahapan untuk melihat kinerja perusahaan itu dari beberapa tahapan ini. Yang pertama adalah menentukan opsi program pengendalian dan perbaikan operasi. Jadi Anda tentukan bagaimana kriteria untuk evaluasinya, ukurannya seperti apa. Terus Anda menjelaskan opsi itu dipilih kenapa, mengkaji manfaatnya, melaksanakan, menentukan analisis data, rencana perbaikan, sama kayak tadi ya. Intinya ada make system, kemudian dipantau, dianalisis sesuai atau tidak sesuai, kemudian dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dilakukan, kemudian apakah perbaikan itu sudah tepat atau tidak, baru kita lakukan koreksi jika penyimpangan atau standar terjadi. Nah, ini adalah tahapan untuk ngecek ya. Biasanya Deming itu ya yang plan, do, study, and action. Nah, ini singkatnya. Kegiatan ini dipakai dengan nama tadi PDSA ya. Plan, rencananya kita, rencana pengendalian itu seperti apa. Do, kita lakukan evaluasinya. Study, dipelajari, dianalisis, dan act itu dilakukan perbaikan, dikoreksi, sehingga akan dilakukan dengan seperti itu. Ini tahapannya seperti ini digambarkannya. Tahapan plannya apa saja, tahapan act, do, study, dan act itu tindakan adalah tindakan koreksi. Nah, ini adalah contoh salah satu evaluasi kinerja perusahaan dengan menggunakan model siklus Deming. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Halo, saya ya Bu. Deming. Oke. Saya harapkan nanti minggu depan sudah aktif lagi, ada yang ini ya, ada yang ganti yang ngomong ya. Nah, ini yang implikasi Kaizen. Model pengukuran kinerja pakai implikasi Kaizen ini macamnya ini intinya implikasi kita inginkan namanya Total Quality Management atau TQM ya. TQM itu tidak sama dengan Total Quality Control karena TQM punya jangkauan lebih luas. Quality Control biasanya hanya sampai pada produksinya bagus tidaknya gitu ya. Tapi kalau quality management gak cuma produksi, kita bicaranya pada ya semua aspek bisnis, baik itu finansialnya, SDM-nya, operasionalnya maupun marketingnya, semua kita cek kalau TQM seperti itu. Nah, implikasi model Kaizen, nah ini ya, tujuan dia adalah untuk perbaikan mutu operasi dan kemudian bagaimana kita meminimalkan biaya, kemudian meningkatkan produktivitas, penetapan harga yang bersaing, memperluas pasar dan eksis dalam usaha, kemudian kita cek ROI. Jadi sama sebetulnya semua pengukuran kinerja itu berkaitan dengan semua aspek, baik itu aspek keuangan maupun aspek pasar, aspek operasional, dan kemudian aspek SDM ini ya, seperti itu. Dan kalau dalam Kaizen itu runutannya seperti ini, mutunya dengan minimum biaya berarti aspek operasional, keuangan juga ya. Produktivitasnya meningkat, misalnya dari pabrik itu outputnya satu bulan itu 1 juta unit, sekarang bisa produktivitasnya bisa meningkat menjadi 1,5 juta seperti itu. Harganya, pasarnya, dan lain-lain seperti ini. Oke, ini adalah prinsip dasar dalam TQM: customer focus, quality leadership, stakeholder fokus, integrated business strategy, teamwork, dan empowerment. Sama, sebetulnya semua pengukuran kinerja dari organisasi itu ngelihatnya dari semua aspek dalam bisnis tersebut ya, baik itu secara SDM, secara keuangan, secara aspek pemasaran maupun aspek dari pemasaran. Jadi semua fokusnya di sana, baik itu pakai model
balance scorecard, model Deming maupun model TIKM dari mana nih? Dari Kaizen, ini semua intinya sama, menilai kinerja organisasi dari 4 aspek tadi. Nah, tapi kalau perusahaan Anda adalah perusahaan perbankan, metode kinerjanya beda lagi. Ini kebanyakan kalau perusahaan kayak gini untuk perusahaan manufaktur. Ini juga perusahaan manufaktur. Kalau balance scorecard tadi bisa juga untuk perusahaan jasa. Nah, ini bisa perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa bisa pakai ini. Ini juga sama, Deming. Tapi kalau yang ini hanya cocok untuk perusahaan produk saja, Kaizen, karena kita lebih banyak lihat ke ada manufakturnya. Nah, oke. Ini juga oke. Nah, berikutnya kalau perusahaan Anda itu khususnya jasa perbankan, metode untuk evaluasinya nggak pakai tadi balance scorecard dan lain-lain, tapi pakai metode CAMEL ya. Singkatan dari capital, C itu adalah capital, A itu aset produktif yang diklasifikasi aset, M adalah manajemen, E adalah earning pendapatan, dan L adalah likuiditas. Nah, kita pakai metode CAMEL untuk mengecek tingkat kesehatan bank. Nah, apa aja rasio-rasio dalam metode CAMEL itu yang dihitung di dalam perbankan adalah ini, CAR-nya. Sehingga BI itu akan menetapkan apakah sebuah bank itu sehat atau tidak, itu berdasarkan metode CAMEL ini, untuk ngecek apakah bank itu bagus kinerjanya atau tidak. Nah, dengan lihat nilai CAR, nah ini kan ada orang accounting, mungkin Anda lebih paham tentang rumus-rumus seperti ini ya. Jumlah capital adequacy ratio CAR sama dengan berapa? Rumus jumlah terima mulai risiko. Kualitas aktiva produktif, aktiva, nah ini ya. Ini penilaiannya untuk ini CAR-nya itu bagus tidaknya itu dikasih poin 25%, ini 30%. Nah ini seperti ini, jumlah pertanyaan yang nyangkut aspek manajemen masing-masing, benchmarknya itu. Nah ini semua di aspek ini semua dipakai untuk pengukuran kinerja untuk sebuah bank, apakah baik atau tidak baik. Jadi kalau Anda kerja di BI, ketika Anda ngecek kinerja bank-bank di dalam wilayah Indonesia, Anda mesti ngeceknya pakai metode CAMEL ini tentang kesehatan banknya, apakah bank tersebut dalam kategori sehat atau tidak sehat. Nah ini rentabilitasnya juga dicek, nah kasnya semua dinilai seperti ini. Nah kalau ukurannya semua itu nilai CAMEL dikatakan sehat itu kalau antara 80 sampai 100, 66 dikatakan cukup sehat. Nah BI akan mengatakan bank A sehat, bank B tidak sehat, itu kalau lihat dari metode CAMEL-nya ini. Nah, jadi ibaratnya polisinya bank BI ini seperti itu. Nah ini adalah hanya salah satu gambaran yang mungkin bisa Anda ketika nanti Anda bekerja, Anda bisa paham bahwa oh ternyata di dalam pengukuran kinerja itu ada macam-macam metode yang mungkin akan lebih cocok. Kalau perusahaan manufaktur metodenya pakai ini, kalau perusahaan jasa metodenya pakai ini, perusahaan perbankan metodenya pakai ini. Nah, Anda mungkin bisa lebih jauh nanti belajar di buku ya tentang metode CAMEL, berarti ada di buku manajemen perbankan kalau metode CAMEL. Kaizen juga ada bukunya tersendiri tentang Kaizen, tentang TIKM ada buku tersendiri, tentang apa lagi, tentang tadi itu balance scorecard ada bukunya tersendiri yang membahas khusus balance scorecard. Nah, ini saya hanya menerangkan pada kulitnya aja, jadi kalau Anda ingin memperdalam, pelajari lebih dalam di dalam buku-buku tersebut karena lebih rinci. Jadi kalau misalnya Anda itu memang betul-betul jadi seorang konsultan, ya Anda harus baca semua. Karena konsultan kan intinya kan juga menilai kinerja seperti itu, membuat revisi. Jadi konsultan strategik juga harus paham benar tentang metode kinerjanya, juga ukurnya seperti apa, itu juga harus paham. Begitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, materi kita semua sudah saya jelaskan, mulai dari materi tentang awal ya, tentang visi misi, sampai menjelaskan semua materi kisah faktor dan lain-lain FEV, sampai terakhir hari ini saya menjelaskan tentang metode penilaian kinerja dari perusahaan. Nah, saya berharap nanti ketika di dalam diskusi kelompok, saya mengharap Anda yang aktif ya.
ketika dalam kenapa Anda pilih A, kenapa pilih strategi B, kenapa pilih strategi C, itu harus mendalam dalam penjabarannya. Kelas ini kan jumlahnya sedikit, jadi satu kelompok itu akan diberi waktu satu pertemuan untuk membahas A sampai Z tentang perusahaan tersebut. Jadi saya juga sangat mengharap keaktifan dari Anda semuanya untuk bisa aktif dalam diskusi kelompok nanti. Ini kan kebanyakan dari setengah semester ini kan saya terus yang ngomong ya, Anda kan yang pasif, sifatnya hanya banyak saya yang memberi ini ya pengarahan. Tapi kalau nanti saya berharap justru Anda yang lebih aktif di dalam diskusi kelompok nanti itu. Untuk penilaian nanti akan menilai itu ada nilai makalah, itu nilai kelompok ya, nilai makalah. Nilai presentasi juga nilai kelompok. Jadi terserah Anda ketika nanti presentasi, apakah 1-2 orang atau semua ikut presentasi, silakan. Saya hanya menilainya nilai prestasi sebagai nilai kelompok. Nah, tapi untuk nilai menjawab per individu, saya akan lihat bagaimana cara Anda menjawab untuk tahu bahwa Anda itu memang menguasai materi atau tidak. Ada kelihatan ya mana yang menguasai, mana yang tidak. Nah, 1, 2, 3 dari setiap kelompok itu akan nilai menjawab itu juga akan, kalau nggak jawab sama sekali ya nggak ada nilai menjawabnya nanti, seperti itu. Atau nggak hadir tanpa ada nilai diskusinya, seperti itu. Yang memberikan pertanyaan dari semua kelompok, nah setiap aktivitas ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu mesti ada poinnya ketika Anda bertanya kepada kelompok yang presentasi. Nah, selama presentasi saya harapkan ada semua off cam, yang khususnya presentasi off cam, yang lain boleh on cam. Yang presentasi harus on cam. Kalau yang tidak presentasi tidak apa-apa, tidak on cam, tetapi ketika bertanya tolong dibuka kameranya gitu, seperti itu. Oke, Ibu. Oke, jadi untuk pengumpulan tugasnya saya kasih waktu minggu depan, masih kita off dulu ya, tapi kemudian semua tugas dikumpulkannya bareng, bukan kelompok 1 aja, kemudian minggu depannya kelompok 2, enggak. Karena nanti tidak sama, nanti jadinya tidak adil ya. Jadi semua kumpulkannya barengan di e-learning di hari tersebut, di 2 minggu berikutnya. Nah, presentasi kelompok 1 harus sudah siap. Kelompok 1 presentasi di 2 minggu mendatang, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan tugas? Bisa dipahami ya? Tidak ada, Bu. Oke. Ya, Ibu bisa. Ya. Bisa, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Jadi minggu depan kita off dulu ya untuk memberi kesempatan Anda untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini saya izin tidak lama-lama mengajar karena lagi sedang mengikuti internasional seminar. Jadi saya pamit dulu. Iya. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa lewat chat di grup, seperti itu. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya dan jaga kesehatan selalu. Ya, Bu, sampun.